Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah hari Senin lagi, selamat beraktivitas semuanya. Alhamdulillah senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah. Pemirsa, pagi hari ini seperti biasa sebelum kita memulai tausiah, sebelum nanti kita kedatangan narasumber, Bobi akan memberitahu tema kita pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah hati tak bernoda. Nah ini maksudnya adalah hati tak bernoda adalah mungkin hati kita jangan sampai ternodai oleh penyakit-penyakit hati seperti ini, sombong dan lain sebagainya. Seperti apa? Langsung kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa mendengarkan acara Siraman Kolbu dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita hati tak bernoda. Tema ini bagus, tapi tidak mungkin. Hati tidak bernoda itu tidak mungkin, susah sekali ya. Kecuali hati para nabi atau rasul itu sudah terjaga. Nah hati kita, aduh, bisa mulut kita itu bilang bahwa dia orangnya baik, dia orangnya begini, tapi hati tidak bisa untuk menipu. Hati ini tidak bisa untuk menipu. Jadi sebagian dari saudara-saudara kita bisa aja niat untuk sholat aja bisa terucap. Sebagian lagi niatnya pakai hati. Boleh silahkan. Nah, di hati inilah sebenarnya niat awal. Kita harus hati-hati. Kalau yang kita takutkan itu adalah syirik, ya, juga harus hati-hati. Keinginan mau melakukan perbuatan syirik itu apa? Kalau seorang langsung menyembah berhalanya nggak mau. Tapi kalau seorang itu syiriknya itu tertutup, nah itu juga nggak ngerti, ya. Karena itu hati nggak ngerti bahwa yang dilakukan itu syirik, ya. Nah kemudian persoalan yang iri, dengki. Nah iri dengki itu sama aja ya. Syirik itu di sini kalau momennya orang yang dia banggakan kemudian dia lupa bahwa orang itu tetap kepandaiannya, kehebatannya itu sebenarnya milik Allah. Nah ini dia paham. Iya. Dia paham. Tapi kalau udah hilang sampai ke sana nggak ketemu, maksudnya nggak ketemu itu dia betul-betul seperti memuja kayak momennya sekarang itu memuja dengan beberapa anggota band dari luar itu kan begitu ya Mbak. Itu sama, itu memuja itu ya sama menyembah berhala aja. Bener. Tapi hati-hati di situ ya, biasa aja. Nah, pada waktu seorang melakukan iri terhadap seseorang lain, kemudian iri ada orang membeli ini, biasalah diterangkan para ustadz-ustadz yang lain ya, iri, kemudian ada orang yang beli kendaraan, beli mobil, orang seneng kita susah, kemudian kalau ada orang susah kita malah seneng, itu kebalikan, itu hati itu tidak bisa ditipu, walaupun umpamanya ketemu sama orang yang barusan beli kendaraan itu gitu, wah bagus ya gitu, oh alhamdulillah bisa ini, tapi sini susah sekali. Kecuali bisa menata diri. Lihat kendaraan bagus, zep. Itu otak kita langsung kapan saya ini. Itu terus dirusak dengan keadaan begitu. Nah, keadaan hati yang tidak bernoda itu memang sulit. Tetapi kekuatan kita kepada Allah Ta'ala bahwa apa yang akan kita lakukan itu betul-betul bersandar pada Allah Ta'ala. Jadi kalau mamanya kita cari rezeki, kemudian serahkan rezeki, kemudian cara mencari rezekinya itu pada Allah Ta'ala, serahkan pada Allah Ta'ala, kemudian kita juga umpamanya dapat rezekinya segini, kemudian jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk, karena itu akan merusak semuanya. Ya, kalau kita nggak berpikir muluk-muluk, coba kita lihat istri kita itu punya keinginan muluk-muluk juga nggak. Kalau istri kita itu normal, mengikuti kita, amanlah rezeki yang kita dapatkan. Tapi kalau mamanya istri kita itu menginginkan sesuatu yang muluk-muluk, rezeki kita kurang, susah. Kita pasti akan dirongrong dengan sesuatu, tidak dari sisi rezeki kita, tapi dirongrong dari sisi istri kita. Itu bisa menjadikan kita sebagai seorang laki-laki atau seorang imam itu bisa korup, bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi karena itu rongrongan sebelah kita, bisa saja itu menjadi rusak semuanya.
Hati yang tidak bernoda itu sulit. Kalau memang itu yang namanya ikhlas lillahi ta'ala, itu juga sulit. Karena pada waktu kita itu membaca Quran, harusnya lillahi ta'ala, tetapi bisa aja kita membaca Quran, tapi niatnya untuk duniawi. Sama seperti itu. Kita tidak tahu, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwa lillahi ta'ala itu memang sulit. Duniawi itu bunga untuk kita, dan itu ujian. Kita milih mana? Pemirsa di rumah yang tahu. Saya hanya menganjurkan semuanya niatkan satu lillahi ta'ala, dunia nanti akan mengikuti. Jangan kita itu niatkan kita ibadah untuk dunia, akhirnya akhirat kosong. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, saya sampai nggak tahu mau ngomong apa, speechless saya dengar Pak Ustadz tuh. Menjaga hati tidak bernoda itu sulit, Pak Ustadz ya. Sulit. Hampir tidak mungkin. Sulit. Saya di sini bicara pun sulit sebenarnya. Saya menceritakan itu kesulitan bagi kita sendiri. Jadi bisa dicek satu-satu dari mulai keluarga kita, dari mulai kita interaksi seperti ini, kemudian nanti di luar, kemudian sangat sulit sekali. Baik, Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan ini kita dilindungi oleh Allah lah. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita sebagai manusia selalu bisa mengerem, Pak Ustadz ya. Insya Allah. Ketika hawa nafsu itu mulai menguasai kita rem. Ya. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Baik, selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua pagi hari ini seputar tema kita, hati tak bernoda. Silahkan Ustadz Hilman Fauzi. Terima kasih Mas Bobi. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ustadz Danu, Mas Bobi yang dirahmati Allah dan juga pemirsa MNC TV Siraman Kolbu dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan sekaligus juga saya menyapa yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin. Amin, amin. Ya Rabbi. Tema kita kali ini adalah hati tak bernoda. Hati-hati dengan hati. Karena semua yang berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati, dan semua yang tak dimulai dengan hati tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Maka ketika bicara hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Tapi jikalau buruk, maka buruk seluruhnya. Fahiyal qalb, ketahuilah itulah hati. Maka tadi guru kita Ustadz Danu sampaikan, bicara hati ini tidak ada yang bisa menebak di antara kita. Ketika beramal, kita tidak bisa memastikan apakah amal kita benar-benar ikhlas kepada Allah atau tidak. Jangan-jangan mohon maaf, saat kita berbagi, bersedekah, mungkin masih ada dalam hati kita yang paling dalam karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Saat kita beramal soleh, kita hanya sibuk ingin disebut sebagai orang yang soleh. Saat kita ibadah, hanya ingin disebut sebagai ahli ibadah. Ternyata kita lupa bahwa di balik itu semua barangkali Allah mencatatnya bukan sebagai kebaikan dalam kehidupan kita. Maka nanti ketika bicara hati itu, di dalam Al-Quran kita menemukan ada 3 jenis hati. 1, ada yang dinamakan dengan qalbun salim, hati yang bersih. 2, ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang berpenyakit. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang selamat, bersih. Hati yang berpenyakit. Iri, dengki, ujub, ria, takabur, sombong. Semua penyakit hati.
Atau jangan-jangan mohon maaf, ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Diingetin, dikasih tahu, dinasehatin, tapi seringkali mental dalam kehidupan kita. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jika hatinya sudah sakit, maka akan banyak penyakit-penyakit yang muncul dalam kehidupannya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebutkan, indikator diri seseorang itu tergantung hatinya. Tergantung hatinya. Hati yang tenang akan membawa pikiran yang jernih. Tapi hati yang gelisah, cara pandangnya sulit, cara mikirnya susah, bawaannya gak akan pernah ketemu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hatinya yang kotor. Oleh karena itu, perbaiki hati kita, karena hati tak bernoda, dan jangan pernah melukai hati. Karena saat kita melukai hati, barangkali ada perasaan hati yang akan terus kita bawa sampai kita menjelang wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sibuk mengomentari hati orang lain, karena itu wilayah yang paling dalam. Kita nggak punya pengetahuan tentang hal itu. Tapi sibuklah memperbaiki diri, karena barangkali hati ini jauh lebih buruk daripada hati orang lain. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Silakan dulu Pak Ustadz. Hati-hati dengan hati ya. Kalau saya boleh ibaratin Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Hilman, hati itu seperti black box kalau dalam pesawat. Betul. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa merekam semua aktivitas yang terjadi di pesawat. Bisa jadi ketika orang itu beribadah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjawab yang Allah larang, yang sunnah maupun yang wajib, bisa jadi di hatinya sebetulnya bertolak belakang dengan itu ya. Betul. Bisa jadi ada ujub, ada ria, ada sombong, dan kita tidak akan pernah tahu. Betul. Sebelum nanti waktunya Allah memberitahu. Betul. Aduh, ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Hilman. Sama-sama. Pak Ustadz Danu, terima kasih banyak.